Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kita bertemu lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam semester 1 dengan materi Hidup Lapang dengan Berbagi. Pada bab 4 ini, kita akan belajar zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, kalian sudah siap belum untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, jadi sebelum kita belajar, kita harus berdoa. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, diharapkan kalian semua peserta didik yang pertama, yaitu mampu meyakini makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kedua, membiasakan perilaku berbagi sebagai bukti menerapkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keempat, membedakan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang kelima, menciptakan ide-ide kegiatan yang serupa dengan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Yang keenam, mempraktikkan makna zakat, infak, sedekah, dan hadiah dengan benar. Sekarang kita memasuki materinya. Kalian lihat, di sini ada dua gambar. Gambar ini menunjukkan tentang senangnya berbagi. Jadi, kita berbagi atau membagikan sesuatu kepada orang lain, pastinya akan merasa senang. Gambar yang pertama ada panitia zakat sedang membagikan zakat kepada fakir miskin. Kemudian, gambar yang kedua, gambar anak sedang berjabat tangan. Nah, berjabat tangan ini berbagi apa ya? Berbagi kesenangan, berbagi senyuman. Yang pertama, kita akan membahas tentang zakat. Apa sih zakat? Zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Secara istilah, zakat adalah harta milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat tertentu. Zakat ini ada dua macam. Apa saja zakat itu? Yang pertama, ada zakat fitrah, dan yang kedua, ada zakat mal. Coba kalian ingat-ingat, pernah mendengar kata-kata zakat atau mungkin kalian pernah melakukan zakat? Pastinya pernah dong, kan kita wajib membayarkan zakat, yaitu zakat fitrah. Pastinya kalian tidak asing dengan kata-kata zakat ini ya. Apa sih ketentuan orang yang wajib berzakat? Ketentuan orang yang wajib berzakat itu yang pertama harus beragama Islam. Kalian beragama Islam bukan? Kemudian yang kedua baligh dan berakal. Jadi kalian sudah bisa nih membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Dan sudah bisa membedakan juga mana yang bermanfaat dan yang tidak. Kemudian yang ketiga itu terbebas dari hutang. Jadi kalian tidak punya hutang. Yang keempat, merdeka, bukan budak atau hamba sahaya.
Yang ini adalah ketentuan-ketentuan orang yang wajib berzakat. Sampai di sini sudah bisa dipahami? Kemudian yang selanjutnya ada ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Apa saja ketentuan yang wajib dizakatkan? Nah, yang pertama, harta yang kita peroleh itu dengan cara halal dan baik, bukan dengan cara mencuri atau merampok. Kemudian yang kedua, hartanya itu berkembang atau memberi keuntungan bagi pemilik. Yang ketiga, hartanya milik sendiri dan memiliki kekuasaan untuk menggunakannya. Jadi bukan harta milik orang lain ya yang kita gunakan. Nah, yang keempat, ini harta itu harus mencapai 1 tahun atau haul dan mencapai nisabnya. Nisab itu jumlah yang ditetapkan untuk kita wajib bayarkan zakatnya. Apa saja rukun zakat? Rukun zakat yang pertama, kita harus berniat ketika menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, adanya muzaki, orang yang berzakat. Yang ketiga, adanya mustahik, orang yang menerima zakat. Dan yang keempat itu adanya barang atau harta yang akan kita zakati. Itu adalah rukun-rukun zakat ya. Jadi kalian bisa ingat-ingat apa saja tadi itu rukun zakatnya. Ada 4 ya, kalian ingat-ingat. Sebelumnya kalian tahu rukun? Ya, rukun itu beberapa hal yang harus ada ketika kita menunaikan kewajiban. Nah, sekaligus menentukan keabsahan apa yang kita lakukan. Jadi, kalau rukun zakat tidak terpenuhi, maka zakatnya tidak sah. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama, ada fakir. Kemudian yang kedua ada miskin. Yang ketiga amil atau panitia zakat. Yang keempat itu mualaf atau orang yang baru masuk Islam. Yang kelima ada rikob, yaitu hamba sahaya yang dimerdekakan dengan uang zakat. Kemudian yang keenam ada gorim, yaitu orang yang ditimpa hutang banyak. Kemudian yang ketujuh ada sabilillah, yaitu sekelompok atau orang yang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Dan yang terakhir ada Ibnu Sabil, yaitu orang sedang dan melakukan perjalanan dengan tujuan untuk kebaikan. Nah, itu tadi adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Jadi perlu diingat-ingat nih, 8 golongan yang menerima zakat. Kemudian, yang pertama kita akan membahas tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik lelaki dan perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang sholat Idul Fitri. Fitrah menurut bahasa bersih atau suci. Adapun orang yang berkewajiban menunaikan zakat fitrah, apabila dia masih memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur di akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Nah, ini jadi perlu diingat-ingat ya, bahwa zakat itu kewajiban bagi kita semua, umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pastinya kalian sudah melaksanakan zakat fitrah di setiap tahunnya sebelum Idul Fitri. Nah, bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah?
Yang pertama, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Di negara kita, negara Indonesia, bahan pokoknya adalah beras. Jadi, banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Kemudian, kapan sih waktu mengeluarkan zakat fitrah? Saat matahari terbenam akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun, boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Nah, yang ketiga, orang yang menerima zakat fitrah. Ada 8 golongan yang berhak menerima. Yang tadi sudah kita bahas di depan, ada fakir, miskin, amil, mualaf, rikob, gorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Itu 8 golongannya. Kemudian macam zakat yang kedua yaitu zakat mal. Zakat mal disebut juga zakat harta. Yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, perniagaan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas, dan perak. Penghasilan juga dizakati yang disebut dengan zakat profesi, bukan zakat mal. Jadi kalian pahami ya perbedaan dari zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah untuk mensucikan diri kita, sedangkan zakat mal untuk mensucikan harta kita. Itu perbedaan antara zakat fitrah dan zakat mal ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke materi tentang infak. Infak berasal dari kata nafako yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Ya, jadi ini di luar zakat untuk kepentingan umum. Ini adalah pengertian dari infak. Bisa kalian pahami ya? Selanjutnya kita akan mengetahui apa sih tujuan dari infak. Nah, tujuan dari infak yaitu yang pertama sebagai ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, sebagai ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat yang besar. Jadi manfaatnya besar sekali ketika kita membayarkan atau menunaikan infak. Kemudian yang ketiga, infak bisa menjadi modal pembangunan ekonomi umat Islam ya. Jadi ketika kita berinfak, uang yang kita infakkan bisa membangun perekonomian. Kemudian yang keempat, dana pembangunan sarana dan prasarana. Bisa untuk membangun sarana dan prasarana. Kemudian yang kelima, sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa. Apa sih kaum duafa? Kaum yang tidak mampu. Selanjutnya kita belajar tentang sedekah. Sedekah berasal dari kata sodako, artinya benar. Sedekah adalah harta benda yang dikeluarkan orang dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bersedekah harus ikhlas agar mendapat ganjaran. Hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah,
tetapi hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nah, jadi tidak melulu bahwa hukum sedekah itu sunnah ya, bisa jadi haram, mubah, itu tergantung dari kondisi. Yang selanjutnya, kita belajar tentang hadiah. Pastinya kalian pernah mendapatkan hadiah ya. Hadiah itu apa? Hadiah adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, ataupun memberikan penghargaan. Memberi hadiah dengan niat yang tulus, hukumnya mubah atau boleh. Biasanya kalian mendapatkan hadiah ketika menang lomba ya. Terus bisa mencapai ranking 1. Pastinya ada yang pernah mendapatkan seperti itu bukan? Nah, itu adalah bentuk rasa kita hormat, memuliakan, atau memberikan penghargaan kepada orang yang berhasil dalam hidupnya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kalau zakat, zakat adalah istilah yang ditunjukkan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan pada pihak-pihak yang tertentu pula di waktu yang juga sudah ditentukan. Kemudian infak, sedangkan infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai, dan semacamnya adalah infak. Kemudian yang sedekah. Adapun sedekah maka mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah pemberiannya. Seperti senyum termasuk sedekah. Kemudian hadiah. Hadiah adalah pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja. Jadi itu adalah perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Dari pengertiannya, zakat ada ketentuannya, infak untuk kepentingan hajat tertentu, sedekah bebas. Yang penting itu kita motifnya mencari pahala dari Allah. Sedangkan hadiah untuk menghargai orang lain. Setelah kalian belajar tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah, itu adalah contoh-contoh atau kegiatan berbagi. Kita akan menguraikan apa saja hikmah berbagi. Yang pertama, kita berbagi, Allah akan melipat gandakan rezeki yang kita miliki. Kita tidak usah takut akan habis harta yang kita punya, karena Allah akan melipat gandakan. Kemudian yang kedua itu menghapus sifat kikir. Apa itu sifat kikir? Sifat kikir adalah sifat pelit. Ketika kita senang berbagi, kita akan terhindar dari sifat pelit. Kemudian yang ketiga, dapat membersihkan harta kita. Yang keempat, dapat menolak musibah. Dan yang kelima, kita bisa membantu orang yang lemah.
Itu adalah pelajaran kita hari ini ya. Kalian bisa diskusikan dengan teman kalian apa saja pengertian dari zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Kemudian kalian bisa presentasikan ke depan kelas atau kepada teman yang lainnya. Nah, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tetap semangat belajar, mengaji, dan berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.